Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di dalam ajaran Islam terdapat batasan-batasan ibadah untuk wanita baligh yang mengalami haid atau nifas. Batasan tersebut termasuk gugurnya kewajiban salat, tidak menjalankan puasa pada saat haid atau nifas, kemudian mengqadanya, hingga larangan berhubungan badan dengan suami. Salah satu indikasi wanita sudah baligh adalah mengeluarkan darah menstruasi atau haid. Biasanya usia perempuan mengalami haid ketika di dalam usia 10 hingga 16 tahun. Sejak pertama kali haid, perempuan sudah dianggap mukallaf dan hukum Islam berlaku kepadanya. Darah haid akan keluar secara periodik karena peluruhan dinding rahim karena tidak adanya ovulasi. Jika terjadi pembuahan dan kehamilan, perempuan tidak mengalami haid, namun selepas melahirkan akan keluar darah nifas yang biasanya sekitar 40 hari usai persalinan. Wanita yang sedang haid atau nifas dianggap di dalam keadaan berhadas sehingga ia dilarang melakukan ibadah-ibadah tertentu di dalam Islam. Lantas apa saja 7 batasan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid atau nifas di dalam Islam? Yang pertama, salat. Kewajiban salat gugur pada wanita yang sedang mengalami haid atau nifas, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Penyebab larangannya adalah syarat sah salat adalah suci dari hadas, sedangkan wanita yang sedang haid atau nifas di dalam keadaan yang tidak suci sampai darahnya berhenti dan mandi janabah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Mu'zah bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, apakah kami perlu mengqadha salat kami ketika suci? Aisyah menjawab, apakah engkau seorang Haruriyah? Dahulu kami mengalami haid di masa Nabi masih hidup, namun beliau tidak memerintahkan kami untuk mengqadhanya. Atau Aisyah berkata, kami pun tidak mengqadhanya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis ini, wanita yang tidak mendirikan salat karena halangan haid atau nifas tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, kendati salat yang ditinggalkan merupakan salat wajib 5 waktu. Yang kedua, puasa. Wanita yang sedang haid atau nifas tidak boleh melakukan puasa, baik itu puasa Ramadan atau puasa sunnah. Jikapun dilaksanakan, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya adalah pertanyaan Mu'azzah
juga kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Maka Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku Mu'azzah menjawab, aku bukan Haruriyah, namun aku hanya bertanya. Aisyah menjawab, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, perbedaan larangan salat dan puasa bagi wanita haid atau nifas adalah kewajiban qadha untuk puasa wajib di luar Ramadan, sedangkan salat tidak disyariatkan mengqadhanya. Qadha puasa dilakukan sejumlah hari ketika wanita tersebut haid. Yang ketiga, larangan berhubungan suami istri. Berhubungan badan bagi suami istri dianggap sedekah dan bernilai ibadah. Namun, bagi wanita haid atau nifas, hubungan suami istri dilarang dan termasuk dosa besar. Dalilnya adalah barang siapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kendati demikian, bagi suami istri tetap diperbolehkan melakukan aktivitas bermesraan selama bisa menahan diri tidak melakukan hubungan badan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Selain itu, terdapat hadis yang diriwayatkan dari jalur Aisyah. Ia berkata bahwa di antara istri-istri Nabi Muhammad SAW ada yang mengalami haid. Namun Rasulullah SAW ingin bercumbu dengannya. Lantas beliau memerintahkannya untuk memakai sarung agar menutupi tempat keluarnya darah haid. Kemudian beliau tetap mencumbunya di atas sarung. Aisyah berkata, adakah di antara kalian yang bisa menahan hasratnya untuk berjima sebagaimana Nabi Muhammad SAW menahannya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, menyentuh Al-Quran. Mushaf Al-Quran suci, oleh karenanya disunnahkan untuk berwudu sebelum menyentuhnya. Sebaliknya, bagi wanita yang haid atau nifas dilarang menyentuh Al-Quran karena halangannya tersebut. 4 mazhab di dalam Islam, yaitu Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki, sama-sama berpendapat menyentuh Al-Quran dilarang untuk wanita haid. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kelima, membaca Al-Quran. Pendapat 4 mazhab tentang membaca Al-Quran lebih beragam daripada pendapat tentang menyentuh Al-Quran. Di dalam kasus membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, mazhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi sepakat bahwa membaca Al-Quran dengan suara dilarang untuk wanita haid. Larangan wanita haid atau nifas membaca Al-Quran berdasarkan kias keadaan haid atau nifas dengan keadaan tidak suci dalam kondisi junub. Rujukannya adalah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Salamah dari Ali bin Abi Thalib, adalah Rasulullah SAW senantiasa membaca Al-Quran di setiap kondisi kecuali janabah. Namun terdapat perkecualian ketika wanita haid membaca Al-Quran tanpa mushaf untuk doa dan zikir. Mereka boleh membaca karena tujuannya untuk berzikir dan menjaga diri
bukan diniatkan untuk membaca Al-Quran. Selain itu, wanita haid dapat pula membaca Al-Quran tanpa mushaf dengan syarat membacanya di dalam hati, menggerakkan bibir tanpa mengeluarkan suara. Yang keenam, berdiam diri di masjid. Larangan bagi wanita haid atau nifas selanjutnya adalah berdiam diri di masjid berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati saja sebelum kamu mandi wajib atau mandi junub. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Sebenarnya tidak ada dalil spesifik yang melarang wanita haid atau nifas masuk masjid. Ayat di atas melarang orang yang sedang junub tidak suci memasuki masjid. Berdasarkan hal tersebut, para ulama keadaan junub atau tidak suci tersebut dengan keadaan haid atau nifas yang dialami wanita. Oleh karenanya, wanita dalam kondisi haid atau nifas dilarang berdiam diri di masjid. Yang ketujuh, tawaf. Wanita haid atau nifas dilarang melakukan tawaf untuk mengelilingi Ka'bah. Rujukannya adalah riwayat ketika Aisyah radhiyallahu anha mengalami menstruasi saat sedang berhaji. Nabi Muhammad SAW bersabda padanya, "Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji selain dari melakukan tawaf di Ka'bah hingga engkau suci kembali." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah 7 larangan bagi wanita haid atau nifas di dalam Islam. Semoga video ini bermanfaat. Mari sama-sama kita bagikan kepada saudari-saudari kita yang lain agar mereka mengetahuinya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.